Perkenalkan, nama saya Alan Sahlan Santiago, NPMG 1A019088. Di sini saya dari kelompok 2 akan menjelaskan beberapa macam-macam distribusi peluang distrik. Yang pertama adalah distribusi Bernoulli. Distribusi Bernoulli adalah distribusi yang harus memenuhi kondisi sebagian berikut. Yang pertama, percobaan atau kejadian hanya dilakukan satu kali. Yang kedua, outcome yang mungkin hanya salah satu dari sukses atau gagal. Jika probabilitas sukses P, maka probabilitas gagal Q sama dengan L kurang P. Jika X adalah variabel acak yang menyatakan sukses, maka fungsi probabilitas Bernoulli yang terbentuk adalah sebagai gambar berikut. Untuk contoh soal distribusi Bernoulli, tentukan besar peluang muncul angka lebih dari 4 pada pelemparan sebuah dadu. Jawab, pada sebuah dadu terdapat 6 sisi angka yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Karena peluang munculnya masing-masing angka pada dadu adalah sama, maka peluang muncul setiap angka adalah P sama dengan 1/6. Misalkan X adalah kejadian muncul angka pada dadu, angka yang dikehendakin sebagai kejadian sukses adalah yang lebih dari 4. Nilai X yang memenuhi adalah X sama dengan 5, 6, sehingga diperoleh P dalam kurung X besar dari 4 sama dengan P X sama dengan 5 dalam kurung ditambah P dalam kurung X sama dengan 6 sama dengan P pangkat 1 dikali Q pangkat 0 ditambah P pangkat 1 dikali Q pangkat 0 sama dengan dalam kurung 1/6 pangkat 1 dikali 5/6 pangkat 0 ditambah 1/6 pangkat 1 dikali 5/6 pangkat 0. Hasilnya sama dengan 1/6 ditambah 1/6. Nah, kemudian dijumlahkan 1/6 tambah 1/6 adalah 2/6. Hasil dari 2/6 adalah 1/3. Jadi peluang munculnya angka yang lebih dari 4 adalah 1/3. Kemudian distribusi binomial. Dalam teori probabilitas dan statistika, distribusi binomial adalah distribusi probabilitas distrik jumlah keberhasilan dalam n percobaan ya atau tidak, atau berhasil atau gagal, yang saling bebas, di mana setiap hasil percobaan memiliki probabilitas P. Distribusi binomial erat kaitannya dengan pengendalian kualitas atau quality control. Di distribusi binomial harus memenuhi syarat. Beberapa syarat, yaitu yang pertama, percobaan itu terdiri dari n pengulangan. Yang kedua, tiap pengulangan memberikan hasil yang dapat diidentifikasi sukses atau gagal. Yang ketiga, probabilitas sukses dinyatakan dengan P tetap konstan atau tidak berubah dari satu pengulangan ke pengulangan lainnya. Sedangkan probabilitas gagal adalah Q sama dengan L kurang P. Yang keempat, tiap pengulangan dan pengulangan lainnya saling bebas. Yang kelima, banyaknya X sukses dalam n pengulangan suatu percobaan binomial disebut sebagai variabel random binomial. Untuk contoh soal distribusi binomial, dalam suatu pertandingan, peluang Ronaldo dapat mencetak gol adalah 5/6. Jika Ronaldo diberikan kesempatan menendang sebanyak 5 kali, tentukan besar peluang Ronaldo mencetak 4 kali gol. Jawab diketahui dari tersebut, P-nya sama dengan 5/6 dan N sama dengan 5, maka P X-nya sama dengan 4. Nah, di sini PX sama dengan X. Untuk rumusnya, PX sama dengan X sama dengan N per X P pangkat X dikali 1 kurang P pangkat N kurang X. Nah, untuk penjumlahnya dimulai dari P X sama dengan 4 sama dengan 5/4 dikali 5/6 pangkat 4, kemudian dikali 1 kurang 5/6 pangkat 5 dikurang 4, hasilnya 0,40. Kemudian selanjutnya adalah distribusi binomial negatif. Distribusi binomial negatif adalah distribusi hasil percobaan Bernoulli yang diulang sampai mendapatkan sukses ke K, jumlah sukses yang muncul K itu.
Nah, untuk syarat distribusi binomial negatif, yang pertama, eksperimen terdiri dari serangkaian percobaan yang saling bebas. Setiap percobaan hanya menghasilkan satu dari dua kemungkinan, yaitu sukses atau gagal. Ya, mirip dengan binomial yang tadi. Probabilitas sukses dinyatakan dengan P, sedangkan probabilitas gagal adalah Q sama dengan L kurang P, tetap konstan dalam setiap percobaan. Eksperimen terus berlanjut sampai sejumlah total R sukses diperoleh, di mana R berupa bilangan bulat. Jadi jumlah suksesnya tertentu, sedangkan jumlah percobaannya random. Nah, untuk contoh soal distribusi binomial negatif, hitunglah peluang seseorang yang melantunkan 3 koin akan mendapatkan semua sisi G atau semua sisi A untuk kedua kalinya pada lantunannya yang kelima. Jawabannya dengan menggunakan distribusi binomial negatif dengan X sama dengan 5, K sama dengan 2, dan P 1/4, kita dapatkan B star per 5,2, 1/4 dalam kurung sama dengan 4/1 dikali 1/2 pangkat 2 dikali 3/4 pangkat 3 sama dengan 4 faktorial per 1 faktorial kali 3 faktorial dikali X pangkat 2 dikali 3 pangkat 3/4 pangkat 5 sama dengan 256 itu untuk hasilnya. Jadi peluang seseorang yang melantunkan 3 koin akan mendapatkan semua sisi G atau semua sisi A untuk kedua kalinya pada lantunan yang kelima adalah 37/256. Ya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gabriel Anantasadewa, NPM G1A019050. Di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi hypergeometrik. Distribusi hypergeometrik adalah distribusi probabilitas dari variabel acak hypergeometrik X. Jumlah sukses dalam sebuah pengambilan acak berukuran N yang dipilih dari N objek, di mana K objek sebagai sukses dan N K objek sebagai gagal diberikan oleh, dan dapat dirumuskan dengan H X N besar N K sama dengan K X dikali N kurang K per N per N. Untuk contoh soal, sekelompok orang terdiri dari 50 orang dan 3 diantaranya lahir pada tanggal 1 Januari. Secara acak diambil 5 orang. Berapa peluangnya? A. Tidak ada yang lahir pada tanggal 1 Januari. B. Paling banyak 1 orang yang lahir tanggal 1 Januari. Jawab A, yaitu ambil X sama dengan banyak orang yang lahir tanggal 1 Januari dengan N sama dengan 50 dan N kecil sama dengan 5. H dalam kurung 0, 50, 5, 3 sama dengan 30 dikali 47 5 per 55 sama dengan 0,724. Lalu yang B, X sama dengan 1 bisa dicari dengan H 1, 50, 5 dan 3 sama dengan 3, 1 dikali 47 4 per 55 sama dengan 0,253, sehingga peluang paling banyak 1 orang dari 5 yang lahir pada tanggal 1 Januari adalah 0,724 ditambah 0,253 sama dengan 0,977. Itulah contoh soal dari distribusi hypergeometrik. Oke, untuk soal selanjutnya saya akan menjelaskan tentang distribusi Poisson. Percobaan Poisson, yaitu jika suatu percobaan menghasilkan variabel random X yang menyatakan banyaknya sukses dalam daerah tertentu atau selama interval waktu tertentu, percobaan itu disebut dengan percobaan Poisson.
Distribusi Poisson, jumlah X dari keluaran yang terjadi selama satu pertemuan Poisson disebut variabel random Poisson, dan distribusi probabilitasnya disebut distribusi Poisson. Bila X menyatakan banyaknya sukses yang terjadi, maka lambda adalah rata-rata banyaknya sukses yang terjadi dalam interval waktu tertentu atau daerah tertentu, dan E sama dengan 2,718. Maka rumus distribusi Poissonnya adalah P dalam kurung X lambda sama dengan E pangkat min lambda pangkat X per X faktorial, dan X sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Untuk contoh soalnya, oke, 1. Rata-rata seorang sekretaris baru melakukan 6 kesalahan ketik per halaman. Berapa peluang bahwa pada halaman berikut ia akan membuat A. Tidak ada kesalahan atau X sama dengan 0, dan B. Tidak lebih dari 3 kesalahan atau X kurang dari sama dengan 3. Jawab, mu sama dengan 6, yang A, X sama dengan 0. Dengan rumus hitung Poisson 0 dan mu-nya adalah 6, atau dengan tabel distribusi Poisson di bawah. X sama dengan 0 dengan mu sama dengan 6 menjadi 0, 6 sama dengan 0,0025. Dan yang B, X kurang dari sama dengan 3. Dengan tabel distribusi Poisson hitung Poisson 0, 6 ditambah Poisson 1, 6 ditambah Poisson 2, 6 ditambah Poisson 3, 6 sama dengan 0,0025 ditambah 0,0149 ditambah 0,0446 dan ditambah 0,0892 sama dengan 0,1512. Oke, itulah contoh soal dari distribusi Poisson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasya Tumailani, NPM G1A04078. Di sini saya akan menjelaskan berbagai macam distribusi peluang kontinu. Yang pertama, distribusi normal. Distribusi normal adalah distribusi probabilitas yang paling banyak digunakan dalam berbagai analisis statistika. Distribusi normal baku adalah distribusi normal yang memiliki rata-rata 0 dan simpanan baku 1. Ini tabel daftar distribusi normal standar untuk 0 sampai Z. Nah, ini contoh soalnya. Bila nilai ujian statistika suatu kelas berdistribusi hampiran normal dengan rataan 74 dan simpangan baku 5, hitunglah peluang nilai ujian mahasiswa lebih dari 75,5. Diketahui mu sama dengan 74 dan sigma sama dengan 5. Ditanya peluang X lebih dari 75,5. Z sama dengan 75,5 dikurang 74 per 5. Sudah dikurangkan hasilnya 1,5 per 5. Dan kita hitung hasilnya adalah 0,3. Peluang X lebih dari 75,5 itu sama dengan peluang Z lebih dari 0,3. 1 dikurang peluang Z lebih dari 0,3 itu 0,3, kita lihat di tabel ini. Yang mendekatinya yaitu 0,1179. Langsung kita masukkan 1 dikurang 0,1179, hasilnya 0,8821. Yang kedua ada distribusi gamma. Distribusi gamma adalah salah satu teori dari distribusi probabilitas yang banyak digunakan untuk menarik kesimpulan atau menguji sebuah hipotesis statistika. Distribusi gamma mendapat namanya dari fungsi gamma yang sudah dikenal luas dan dipelajari dalam banyak bidang matematika. Contoh soal, di kota tertentu konsumsi air harian dalam jutaan liter mengikuti distribusi gamma dengan A sama dengan 2 dan beta sama dengan 3. Jika kapasitas harian kota itu adalah 9 juta liter air, berapakah probabilitas bahwa setiap hari persediaan air itu tidak cukup?
diketahui A sama dengan 2 dan beta sama dengan 3. Seperti pada contoh soal, ditanya peluang X lebih dari 9. Kita masukkan integral 9 sampai tak hingga X pangkat A min A kurang 1 dikali E pangkat min X per beta pangkat A gamma A dx. Integral 9 sampai tak hingga X kuadrat min 1 dikali E pangkat min X per 3 kuadrat gamma 2 dx. 3 kuadrat kita cari hasilnya yaitu 9. X dikali E pangkat min X per 3 per 9 dikali 2 min 1 faktorial dx. Ini habis ya. Hasil sisanya 9. X dikali E pangkat min X per 3 per 9 dx. Kita substitusikan 1/9 integral 9 sampai tak hingga X dikali E pangkat min X per 3 dx. 1/9 min 3X dikali E pangkat min X per 3 dikurang 3 integral min X kali E pangkat min X per 3 dx. 1/9 min 3X dikali E pangkat min X per 3 dikurang 9 pangkat min X per 3 batasan 9 dan tak hingga. Kita substitusikan ke dalam sini. 1/9 min tak hingga E pangkat min tak hingga per 3 dikurang 9E pangkat min tak hingga per hingga dikurang min 3 dikali 9E pangkat min 9 per 3 dikurang 9E pangkat min 9 per 3 yaitu 1/9. Ini sudah kita cari hasilnya yaitu 27E pangkat min 3 plus 9E pangkat min 3. Kita kalikan ke dalam, jadinya 3E pangkat min 3 plus E pangkat min 3. Hasilnya adalah 4E pangkat min 3, yaitu kita cari hasilnya 0,1992. Yang terakhir ada distribusi Q kuadrat atau distribusi X kuadrat dengan K derajat bebas adalah distribusi jumlah kuadrat K peubah acak normal baku yang saling bebas. Distribusi ini seringkali digunakan dalam statistika inferensial, seperti dalam uji hipotesis atau dalam penyusunan selang kepercayaan. Contoh soalnya, jika diketahui X peubah acak kontinu dengan fungsi pada peluang Fx sama dengan 1/4 X dikali E min X per 2, X lebih dari 0. 0 di sini untuk X lainnya. Maka tentukan A derajat kebebasan, B rataan, C varians. Di sini kita lihat Fx sama dengan 1/2 pangkat R per 2 dikali R dalam kurung R per 2 dikali X pangkat R min 2 per 2 dikali E pangkat min X per 2. Kita cari derajat kebebasan. R min 2 per 2 sama dengan 1. R per 2 min 1 sama dengan 1. R per 2 sama dengan 2. R sama dengan 2 dikali 2 hasilnya 4. Yang kedua rataan. EX sama dengan R, ini adalah rumusnya. Langsung kita masukkan, R-nya adalah 4, EX sama dengan 4. Yang terakhir yaitu varians. Varian X sama dengan 2R, varian X sama dengan 2 dikali 4. 4 ini dari derajat kebebasannya, hasilnya yaitu 8. Itu saja yang dapat saya berikan. Terima kasih. Maaf jika banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Farizi, NPM G1A 019028. Di sini saya akan menjelaskan distribusi eksponensial.
Distribusi eksponensial adalah distribusi gamma yang khusus dengan alfa sama dengan 1. Pengubah acak kontinu X mempunyai distribusi eksponensial dengan parameter beta jika fungsi padat peluangnya berbentuk fx sama dengan 1 per beta eksponen pangkat min alfa per beta untuk X lebih dari sama dengan 0 dengan B lebih dari 0. Selanjutnya, rumus untuk rataan dan variansi dari distribusi gamma ada sebagai berikut. U sama dengan alfa beta kali beta dan varians 2 sama dengan alfa dikali beta pangkat 2. Akibatnya, rataan dan variansi distribusi eksponensial adalah U sama dengan beta dan varians 2 sama dengan beta pangkat 2. Selanjutnya adalah contoh soal untuk distribusi eksponensial. Hari-hari antara kecelakaan pesawat terbang 1948 sampai 1961 berikut distribusi eksponensial dengan rata-rata 44 hari antara setiap kecelakaan. Jika satu kecelakaan terjadi pada 1 Juli setiap tahun tertentu, maka A. Berapa probabilitas dari yang lain seperti kecelakaan dalam sebulan? B. Berapa varians dari waktu antara kecelakaan di tahun tersebut? Penyelesaiannya adalah distribusi eksponensial tidak memiliki memori, maka kecelakaan di bulan tertentu tidak memiliki bantalan pada setiap periode waktu lainnya. Jadi, A. Probabilitas kecelakaan selama 31 hari adalah P 31 sama dengan 1 min eksponen pangkat min 31 per 44 sama dengan 0,506. B. Varians dari distribusi eksponensial adalah 44 pangkat 2 sama dengan 1936. Selanjutnya saya akan menjelaskan distribusi Weibull. Distribusi Weibull secara luas digunakan untuk berbagai masalah keteknikan karena kegunaannya yang bermacam-macam. Pada dasarnya, distribusi Weibull ini dimaksudkan untuk menggambarkan keadaan optimal dari suatu mesin atau peralatan, baik pembagiannya atau komponen-komponennya. Distribusi Weibull biasanya digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang menyangkut lama waktu atau umur suatu objek yang mampu bertahan hingga akhirnya objek tersebut tidak fungsi sebagai mestinya, rusak atau mati. Untuk fungsi Weibull dapat didistribusikan dengan fxx sama dengan beta per p x per p eksponen min xp pangkat beta untuk x lebih dari 0. Dan fungsi kumulatif analisa Weibull adalah fxx 1 min eksponen min xp per p pangkat beta untuk x lebih dari 0. Contoh soal distribusi Weibull. Sebuah mesin fotokopi mempunyai masa hidup yang berdistribusi Weibull dengan alfa sama dengan 0,8 dan beta min 3. Berapa peluang mesin tersebut beroperasi lebih dari 1 tahun? Penyelesaian. Diketahui alfa sama dengan 0,8, beta sama dengan 3, dan t sama dengan 1. Eksponen sama dengan 2,71828. Ditanya X lebih dari 1. Maka jawabannya adalah Ft sama dengan eksponen pangkat min T per alfa pangkat beta. Ft sama dengan 2 kali 2,71828 min 1 per 0,8 pangkat 3 sama dengan 2,71028 min 1953125 sama dengan 0,141830. Analisis. Jadi, peluang mesin tersebut beroperasi lebih dari 1 tahun adalah 0,141830 atau 14,1830%. Selanjutnya saya akan menjelaskan distribusi log normal. Distribusi log normal dalam sederhana adalah fungsi densitas dari sebuah pengubah acak yang logaritmanya mengikuti hukum distribusi normal. Jika y adalah variabel random dengan distribusi normal, maka x sama dengan eksponen y memiliki distribusi log normal juga. Jika y adalah log terdistribusi normal, maka log y adalah distribusi normal. Dasar dari fungsi logaritmik tidak menjadi masalah. Jika log y adalah terdistribusi normal, maka demikian adalah log by untuk setiap dua bilangan positif a, b tidak sama dengan 1. Fungsi terdistribusi log normal dinyatakan sebagai fungsi y sebagai berikut.
dengan FY sama dengan 1 per XY pangkat akar 2pi eksponen min 1 per 2 ln Y min UX per X pangkat 2 untuk Y lebih dari 0. Untuk mean UY, untuk mean sama dengan eksponen UX tambah 0,5 X pangkat 2. Variansi OY2 sama dengan UY2 eksponen OX2 min 1. Di mana UX sama dengan mean distribusi normal dan OX sama dengan variansi distribusi normal. Selanjutnya contoh soal distribusi log normal. Misalkan X adalah pubacak dengan Y sama dengan ln X yang mengikuti distribusi log normal dengan rata-rata UY sama dengan 50 dan varians 2Y sama dengan 25. Tentukan rata-rata varians, modus, dan mean dari pubacak X. B. P X kurang dari sama dengan 10 pangkat 21. Penyelesaian. A. UX sama dengan eksponen UX tambah setengah O 2Y sama dengan 1,39 dikali 10 pangkat 27. O2X sama dengan eksponen 2UY tambah O2Y eksponen O2Y min 1 sama dengan 1,39 dikali 10 85. Modus sama dengan eksponen UY min 0 pangkat 2Y sama dengan 7,20 dikali 10 10. Median eksponen UY sama dengan 5,18 dikali 1010. Untuk jawaban yang B, PX kurang dari sama dengan 10 pangkat 21 sama dengan P ln X kurang dari sama dengan 10 pangkat 21 PY lebih dari kurang dari sama dengan 10 pangkat 21 sama dengan PZ kurang dari sama dengan 10 pangkat 21 dikali 50 per 5 sama dengan PZ kurang dari sama dengan min 0,33 sama dengan 0,3707. Itulah penjelasan dari saya. Selanjutnya akan disambung oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.